Para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, tentu malam hari ini juga kebahagiaan bagi saya bisa memenuhi undangan PDJC Pak Basri dan kawan-kawan untuk bersama-sama berbicara tentang masalah-masalah kehidupan. Kalau kita berbicara tentang masalah kehidupan, masalah kehidupan itu dialami oleh semua orang. Apakah dia ibu, apakah dia pria, apakah dia beragama ini ataukah dia beragama itu, apakah dia termasuk yang mampu atau yang kurang mampu. Oleh karena itu, kadang-kadang saya mendapatkan tanggapan atau pertanyaan, Bante, apakah perlu tuh kita ini belajar dharma, belajar agama? Saya tidak begitu tertarik belajar agama. Saya menjawab, ibu bapak dan saudara-saudara, ibu bapak atau saudara tidak perlu atau tidak harus, begitu mungkin lebih tepat, menjadi rohaniwan, menjadi biku atau menjadi pendeta, tidak harus. Dan juga tidak harus menjadi ahli agama, banyak membaca buku agama sehingga mungkin dikatakan, oh dia sangat religius ya. Tidak harus. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, ada masanya nanti, ada saat-saat nanti di dalam kehidupan ibu bapak dan saudara, ibu bapak dan saudara menghadapi sesuatu yang sulit. Pada saat itulah ibu bapak dan saudara perlu pencerahan. Dan itulah gunanya kita belajar dharma, belajar agama, belajar pencerahan. Jadi tidak harus menjadi ahli agama, tidak harus menjadi rohaniwan, tidak harus menjadi biku, tetapi pencerahan, tetapi dharma yang ibu bapak dan saudara-saudara pelajari itu akan sangat berguna sekali. Karena ada masanya ibu bapak dan saudara menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, persoalan-persoalan yang rumit sekali. Dan dharma, pencerahan akan banyak membantu. Apakah pasti Bante kami mengalami, kami menjumpai, kami tiba di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang rumit? Oh iya, karena yang bertanya ini masih muda. Oh iya, bersiap-siaplah Anda. Kehidupan ini tidak lancar, kehidupan ini tidak seperti berjalan di atas karpet yang rata dan halus. Pada saat itulah Anda akan membutuhkan dharma. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara, di dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan, kalau uraian saya ini bermanfaat, meskipun hanya sedikit, ambillah dengan bebas.
Tidak ada ikatan antara Anda dengan saya, apalagi harus menjadi umat Buddha. Sekalipun Anda bukan sebagai umat Buddha atau bukan menjadi umat Buddha, kalau uraian-uraian Dharma itu bermanfaat dan tidak mengganggu keimanan Anda bisa dengan bebas mengambil untuk memperkaya spiritualitas Anda. Apakah boleh Bante ceramah 1 jam saya hanya mengambil 1 kalimat atau 2 kalimat? Oh, mengapa tidak? Anda mau mengambil separuh silahkan. Anda mau mengambil sebagian kecil silahkan. Yang lain ditinggalkan dulu. Kalau Anda mau membuang semua, sayang. Begitu. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada hal-hal yang menarik dalam kehidupan ini dan selalu menarik karena pada sebagian orang yang selalu menarik itu karena menjadi teka-teki. Bagaimana toh yang sebenarnya itu? Itu selalu menarik. Mau disambung, ditambah. Nanti sebentar bisa keras sendiri. Mungkin saya harus belajar dari Pak Andri Wongso. Ibu bapak saudara-saudara, hal yang menarik itu adalah tentang mengapa kita harus berada dalam keadaan yang seperti ini. Mengapa saya harus mengalami keadaan yang seperti ini? Apa sebabnya? Di antara saudara-saudara kita yang berpikiran simpel, sederhana, mungkin dengan jawaban yang sederhana sudah puas. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang sering disebut sebagai the truth seeker, pencari kebenaran, pencari kasunyatan dalam bahasa Jawa, jawaban yang simpel tidak memuaskan, tidak mencerahkan. Mengapa kok saya begini, Bante? Mengapa saya mengalami seperti ini? Mengapa yang lain begitu? Jawaban yang simpel tentu, ya sudahlah, terima, memang nasibmu begitu. Selesai. Tetapi jawaban itu bagi sebagian orang tidak mencerahkan. Ya mengapa nasib saya harus begini sedangkan yang lain tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah basi di sepanjang masa. Ibu bapak dan saudara-saudara, secara sedikit terinci ada 3 hal yang menurut Dharma yang disampaikan oleh Buddha Gautama, yang dinyatakan oleh Buddha Gautama, 3 hal ini tidak sesuai dengan
kesunyataan, tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau menyampaikan pandangan yang tidak sesuai dengan kebenaran ini supaya tidak mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya. Yang pertama, saya akan mengutipkan sedikit istilahnya, meskipun tidak banyak. Istilah pandangan yang tidak sesuai ini dalam bahasa Pali. Memang tidak harus bahasa Pali atau bahasa Sanskerta itu dikutip, tetapi saya akan mengutip sedikit supaya saya kelihatan biku sungguh-sungguh. Pandangan yang pertama disebut Isara Nimana Wada, Iswara Nirmana Wada. Ada satu pandangan bahwa suka duka yang Anda alami sekarang ini, kondisi, keadaan, suasana kehidupan saudara yang saudara alami sekarang ini, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu sudah ditentukan oleh Iswara. Iswara artinya dewa yang sangat berkuasa. Ya begitulah, kita harus menjalani, dan ketentuan itu sudah digariskan sebelum kita dilahirkan. Kita hanya menggenapi saja. Perbuatan-perbuatan bajik kita, perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya, karena jalan hidup kita sudah ditentukan. Itu pandangan pertama yang oleh Buddha Gautama disebutkan itu tidak sesuai dengan Dharma, tidak sesuai dengan the truth, tidak sesuai dengan kesunyataan. Saya teringat, Ibu Bapak dan Saudara, saya pernah diundang ke Karanganyar di dekat Tawangmangu beberapa tahun yang lalu, agak lama. Pada waktu itu saya bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari berbagai-bagai agama. Kami diminta berbicara apakah sumbangsih agama-agama ini di dalam menciptakan perdamaian dunia. Karena pada waktu itu sedang sengit-sengitnya perang Irak yang pertama. Perang Amerika dengan Irak, masalah Kuwait yang pertama, bukan perang Irak yang belakangan. Dan biasanya saya dianggap mewakili agama Buddha, bicaranya paling belakang di mana-mana ya. Oh, dengan senang hati. Justru saya senang berbicara paling belakang. Sebabnya Bante, orang Jawa mengatakan kalau berbicara belakang itu kan tinggal pukul gong. Yang benar, yang tidak sesuai kan tinggal ngeritiki sana, ngeritiki sini, hantam sana, hantam sini. Pembicara-pembicara di depan berbicara banyak, dan ada satu pembicara yang secara sepintas lalu, ya, meskipun tidak diuraikan, menjelaskan bahwa kondisi dunia ini secara luas, termasuk keadaan hidup kita ini, itu memang sudah digariskan begitu.
kita ini, apa yang kita alami ini, itu sesuai dengan the grand skenario. Sudah ada skenarionya, jadi kita hanya memenuhi saja, menggenapi. Nah, saya mendapat bahan. Kalau begitu, Ibu Bapak dan saudara-saudara, pada waktu giliran saya berbicara terakhir, apa gunanya kita berkumpul di sini untuk berbicara bagaimana membuat dunia damai? Kalau memang sudah ada the grand skenario, sudah ada rencana sebelumnya, ya kita tinggal melihat saja. Perang, berhenti. Semuanya kan berjalan sesuai dengan skenario. Itu menjadi tidak relevan kita berbicara, berkumpul, mencari jalan untuk mendamaikan perang. Nah, perang itu sudah diskenariokan kok. Kalau tidak diskenariokan, nggak akan terjadi perang. Nanti kalau skenarionya sudah tiba waktunya berhenti sendiri. Manusia bisa apa toh? Kita bisa apa toh? Nah, pandangan Iswara Nirmala Isara Nimana Wada itu salah satu pandangan yang kurang sesuai, yang tidak sesuai dengan kesunyataan. Ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua disebut ahetuka wada. Wada artinya pandangan. Ahetuka, a itu tidak, hetu itu sebab. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, Ibu Bapak Saudara, tidak ada sebabnya. Ya terjadi begitu aja. Ada susah, ada senang, ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada turun, ada naik, begitu saja. Tidak ada sebabnya. Kita mengendalikan diri, kita berbuat bajik, kita menolong, kita berbuat jahat, tidak ada pengaruhnya. Suka duka itu jalan otomatis. Buddha Gautama mengatakan menurut Dharma itu juga tidak sesuai. Di dalam kasunyatan tidak begitu. Ahetuka, tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kami di daerah mengatakan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Jalan saja secara alami. Tidak mungkin. Sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sekarang yang paling penting pandangan yang ketiga. Sekalipun Ibu Bapak mungkin pernah lama belajar agama Buddha, saya masih menjumpai beberapa umat Buddha sendiri salah menangkap persoalan atau pandangan yang ketiga ini. Pandangan yang ketiga disebut Pube Kamawada. Pube Karmawada. Pandangan yang menyebutkan bahwa, saya akan sebutkan pelan-pelan supaya Ibu Bapak bisa menyimak. Pandangan yang menyebutkan bahwa kaya miskin, pangkat atau orang biasa, suka duka kehidupan kita ini, nasib kita ini adalah akibat dari karma atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Salah itu rantai salah, tidak benar. Suka duka, kaya miskin, naik turun, apa yang kita alami sepanjang kehidupan ini adalah akibat dari karma kita atau perbuatan kita sendiri yang lalu. Perbuatan yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampaknya. Menurut Dharma, pandangan seperti itu salah. Karena kalau suka duka, kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita itu semata-mata ditentukan oleh akibat karma kita yang lalu, lalu apa gunanya yang kita lakukan sekarang?
Apa gunanya susah payah yang kita lakukan sekarang? Apa manfaatnya kita mengendalikan diri sekarang? Apa manfaatnya kita berbuat amal, berbuat bajik sekarang? Kalau semua sudah ditentukan oleh atau akibat dari karma yang lalu. Kita sekarang berbuat seenak kita saja. Mau jahat-jahat, mau senang-senang, semuanya kan ditentukan oleh akibat yang lalu. Yang kita lakukan sekarang kan tidak ada pengaruhnya. Pandangan seperti itu amat berbahaya. Sering dikatakan pandangan yang fatalistik, pandangan yang fatal, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua sudah ditentukan sebagai akibat perbuatan kita sendiri yang lalu. Apa bedanya dengan pandangan yang pertama? Hanya pandangan yang pertama mengatakan hidup kita ini sudah ditentukan oleh yang sangat kuasa. Kita tidak bisa mengubah. Suka duka hidup kita ini sudah ditentukan. Sama dengan pandangan yang ketiga ini, suka duka kita ini sudah ditentukan oleh perbuatan kita yang lalu. Sami mawon, sama saja. Hanya yang satu mengatakan Iswara, Brahma, Mahadewa atau Tuhan. Yang ketiga ini mengatakan karma. Sama saja. Sama fatal. Ibu bapak dan saudara, menurut dharma, menurut kesunyataan, menurut kasunyatan, lalu bagaimana Bante? Apa yang sesungguhnya yang membuat kita menjadi begini? Bante menjadi biku, saya menjadi pedagang, dia menjadi karyawan, dia menjadi ini, dia mengalami begitu, saya merasa begini, dia menghadapi begitu. Mengapa semua bisa terjadi? Menurut Dharma, suka duka, kaya miskin, jatuh bangun yang kita alami sekarang ini adalah akibat dari perbuatan-perbuatan karma-karma kita yang lalu dan apa yang kita lakukan sekarang. Tidak hanya yang lalu dan sekarang, dan juga tidak hanya yang sekarang dan juga yang lalu. Itulah sesungguhnya pengertian hukum karma yang berhubungan dengan nasib kita, dengan keberadaan kita sekarang. Sering orang mengatakan, ya akibat yang lalu kan kita memetik buahnya sekarang. Tidak lengkap. Dan pandangan seperti itu bisa berbahaya. Kalau semua akibat yang lalu, apa gunanya yang kita lakukan sekarang? Justru yang kita lakukan sekarang ini yang bisa kita atur, kita manage dengan sebaik-baiknya. Yang lalu sudah lewat. Yang lalu saya pernah menjadi penipu, yang lalu saya pernah menjadi pembohong, yang lalu saya pernah berjasa, sudah lewat. Apa yang bisa Anda lakukan dengan yang lalu? Justru yang sekarang Anda bisa melakukan sesuatu yang baru. Oleh karena itulah yang sekarang yang paling penting menurut pandangan Dharma. Kalau yang lalu saudara melakukan hal-hal yang baik, saya yakin Bante, hidup saya yang lalu saya banyak sekali berbuat baik. Tapi kalau sekarang saudara tidak melakukan hal-hal yang positif yang baik, dengan berpangku tangan, dengan berongkang-ongkang kaki, jangan harap saudara akan sukses sekarang. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang tidak kondusif, yang tidak cocok, tidak memungkinkan karma yang lalu akan berbuah tiba-tiba. Kalau Anda sekarang membuat kejahatan, kemalasan,
kehidupan yang merugikan yang lain. Karma-karma yang lalu tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah, tidak cocok. Anda punya benih, punya bibit yang unggul, biji buah, biji tanaman yang hebat sekali, tetapi apakah sudah cukup? Kalau Anda tidak menggarap lahan, tidak menanam dengan tekun, dengan sungguh-sungguh memberikan air, memberikan pupuk, biji itu tidak akan tumbuh di atas meja ini. Meskipun Anda mempunyai biji yang hebat. Biji itu seperti karma yang lalu. Dan usaha kita, perbuatan kita, yang kita lakukan sekarang seperti orang menanam biji. Kalau dia menanam di tanah yang baik, dipelihara dengan baik, diberi air yang cukup, dirawat, biji itu akan tumbuh dengan bagus. Tetapi kalau dibiarkan, biji itu akan mati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mengapa kita secara terang-terangan atau di dalam hati kecil kita ingin tahu tentang nasib kita? Mengapa? Apa yang kita harapkan sesungguhnya? Ya biku, ya Bante, kalau kita mengetahui nasib kita ini sebenarnya bagaimana, datangnya dari mana, kita akan bisa hidup bahagia. Memang, saudara, hidup bahagia itu menjadi obsesi, menjadi harapan, menjadi cita-cita semua orang. Tetapi kalau misalnya ada orang bertanya kepada saudara, saudara juga ingin bahagia? Oh iya, tentu. Lalu kemudian orang itu bertanya, tetapi saudara, apa toh sesungguhnya yang saudara sebut bahagia itu? Apa toh sesungguhnya yang disebut bahagia itu apa? Yang saudara harap-harapkan itu. Tidak banyak yang bisa menjawab. Paling mereka menjawab, iya, bahagia itu kan relatif. Begitulah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, menarik sekali. Beberapa waktu yang lalu kami membuat seminar di Solo tentang bahagia itu apa. Seorang psikolog mengumpulkan pendapat-pendapat dari banyak orang dan terkumpul beberapa gambaran tentang bahagia itu. Dia mengatakan, ya, tidak cemas, puas, gembira, harmoni, damai, tanpa pertentangan, tanpa pertengkaran. Itulah bahagia. Itulah definisi atau pandangan secara umum yang disebut bahagia. Kemudian orang ini bertanya kepada kami, apakah agama Buddha juga mengenal bahagia, Bante? Bukankah ajaran sentral agama Buddha, 4 kesunyataan mulia, 4 kebenaran Arya, yang pertama mengatakan hidup ini menderita? Apa agama Buddha juga mengakui adanya bahagia? Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu, Bapak, Saudara. Saya menjawab dengan tidak ragu-ragu, iya, agama Buddha mengakui bahagia. Tetapi bahagia itu bertingkat-tingkat, saudara. Apapun kebahagiaan yang saudara sebutkan, saudara merasa puas karena tujuan tercapai, anak-anak di wisuda hari ini, berhasil membuka usaha baru, iya, itu kan bahagia, Bante. Iya. Buddha Gautama juga merinci ada beberapa bahagia, seperti disebutkan orang cukup mempunyai materi sehingga dia tidak kekurangan, dan beliau mengatakan itu bahagia.
Dalam bahasa Pali disebut sukha. S-U-K-H-A, bahagia. Dan dia bisa menggunakan materi itu pun bahagia. Dan beliau mengakui, Dharma mengakui, itu kebahagiaan. Kemudian ada kebahagiaan, dia mempunyai materi, dia menggunakan materi, dan materi yang dipunyai, yang digunakan itu bukan hutang. Itu juga bahagia. Kalau kita masyarakat Indonesia ini juara hutang, jadi bagaimana mau bahagia? Juara hutang, juara korupsi. Seluruh dunia kita ranking 7. Dulu 10, sekarang 7. Dari 175 negara, korupsi kita nomor 7. Khusus dari negara-negara Asia, di negara-negara Asia, bukan di seluruh dunia, korupsi kita juara pertama. Saya pikir, apa kita ini kalah atau dengan Bangladesh, dengan Pakistan, juara pertama korupsi kita. Ada lagi satu kebahagiaan yang disebutkan anawajasuka, bahagia kalau kita punya materi meskipun tidak berlimpah, bisa menggunakan materi itu bukan dari hutang dan didapat dengan cara yang tidak merugikan makhluk lain. Apakah itu juga diakui sebagai kebahagiaan? Oh iya, punya materi, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, kemudian keberhasilan anak-anaknya, keberhasilan keluarganya, apakah itu bukan bahagia? Apakah itu juga diakui sebagai kebahagiaan? Iya, yes, itu kebahagiaan. Tetapi apakah itu kekal? Apakah itu tidak mengalami perubahan? Apapun kebahagiaan yang saudara sebutkan di dunia ini, semua ada awalnya dan kemudian berakhir. Kita tidak bisa memegang, orang Jawa mengatakan gondeli, jangan sampai kebahagiaan ini luntur atau hilang. Tidak bisa. Ibu bapak dan saudara-saudara, lalu bagaimana nanti apa yang disebutkan, apa yang dimaksudkan dengan kebahagiaan menurut pandangan agama Buddha secara singkat? Begini ibu bapak dan saudara, saya tidak berbicara filosofis yang agak mendalam, tetapi secara singkat saya ingin memberikan gambaran supaya ibu bapak bisa menangkap secara objektif apa yang disebut kebahagiaan itu sesungguhnya menurut agama Buddha. Tentu saya tidak berbicara tentang nirwana, kesucian dan sebagainya, tetapi dengan kalimat yang sederhana. Silahkan. Dalam bahasa sekarang, sah-sah saja saudara menikmati materi yang saudara punya, menggunakan dengan benar, mencari dengan baik, menggunakan dengan baik, sah-sah saja. Tetapi itu akan menjadi kebahagiaan yang benar. Itu akan menjadi kebahagiaan yang lebih tinggi kalau saudara menikmati itu dengan tanda petik, menikmati kebahagiaan yang saudara kadang-kadang rasakan itu, yang saudara kadang-kadang menikmati itu, saudara menikmati itu dengan dilandasi pengertian bahwa ini tidak kekal. Apakah artinya?
Artinya saudara harus punya sikap mental siap menerima perubahan. Karena kalau saudara tidak siap menerima perubahan, semua kebahagiaan itu akan menjelma menjadi penderitaan. Loh, kok berubah? Ya memang tidak ada di dunia ini yang tidak berubah. Apapun, kehidupan keluarga, kehidupan keberhasilan di dalam dunia, dunia sehari-hari yang saudara alami, semuanya akan berubah. Kalau saya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hasil itu dari perbuatan yang halal, Bante, tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi, dengan halal, dengan sungguh-sungguh, apakah juga terkena perubahan? Oh iya, pasti. Apa di dunia ini yang tidak berubah, Ibu Bapak Saudara? Menurut Dharma hanya asang kata Dharma. Boleh saya menggunakan kalimat Tuhan, hanya asang kata Dharma yang tidak berubah. Semuanya berubah. Ketenangan orang meditasi, kalau Anda meditasi sampai mengalami ketenangan, itu juga berubah. Anda tidak bisa meditasi sekali mencapai ketenangan lalu digundeli, dipegang untuk seterusnya. Itu juga berubah. Dan kalau Anda tidak siap menerima perubahan, Anda membuat penderitaan untuk Anda sendiri. Yat anicang tang dukang. Semua yang berubah bisa membuat penderitaan kalau Anda tidak mau menerima perubahan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau perubahan kecil mungkin tidak mengguncangkan emosi saudara, pakaian sobek, atau mungkin kita salah perhitungan sehingga uang kita lepas atau hilang. Tapi kalau perubahan yang besar, tiba-tiba mungkin anak sakit dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan, ibu bersiap-siap. Tiba-tiba suami atau istri mendahului lebih dahulu, atau rumah kita terkena bencana, atau usaha kita tiba-tiba hancur. Kalau ibu bapak dan saudara tidak pernah mendengar perubahan, tidak pernah latihan menerima perubahan, semuanya itu akan menjadi penderitaan. Dan itu tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana berarti kita bisa siap menerima perubahan? Ya harus latihan. Ibu jangan hanya, ibu bapak dan saudara jangan hanya enjoy, menerima, mengalami keberhasilan, menikmati keberhasilan, kelancaran, kemajuan, keuntungan, tetapi siap juga menerima sisi yang sebaliknya. Perubahan akan terjadi. Disitulah gunanya kita belajar pencerahan, belajar dharma, belajar agama. Tidak usah jadi ulama, tidak usah jadi rohaniwan, tidak usah menjadi ahli agama, tetapi perlu belajar dharma untuk menghadapi perubahan. Sudahkah ibu bapak, saudara-saudara siap menghadapi perubahan? Jadi ibu bapak dan saudara, kalau ibu bapak dan saudara bisa menikmati apa yang ibu bapak sebutkan sebagai kebahagiaan, kebahagiaan materi, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan keberhasilan, kalau ibu bapak bisa menikmati dengan dilandasi kebijaksanaan bahwa apa yang saya nikmati ini pasti berubah, ibu bapak tidak terikat, tidak melekat, ibu bapak tidak akan pernah menderita. Jadi Bante, kebahagiaan atau penderitaan itu kita sendiri yang membuat. Oh iya, benar, pasti. Kebahagiaan dan penderitaan 100%
tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada unsur luar yang membuat kita bisa menderita atau bahagia. Itulah cara mengubah nasib yang paling ampuh. Jadi ibu bapak dan saudara, jangan ibu bapak dan saudara berpikir, ya sekarang rumah saya hanya begini, Bante, usaha saya hanya begini. Kalau nasib saya berubah itu tentu rumah saya lebih besar, usaha saya lebih besar, mobil saya lebih mentereng, saya akan merasa sangat bahagia. Oh, dia sekarang hidupnya sudah maju, coba lihat, rumahnya bagus, kendaraannya, wah hebat. Dulu dia hanya hidup ala kadarnya, maju. Sekarang kita kan menilai begitu ibu bapak. Tapi apakah benar penilaian kita? Memang rumahnya bagus, indah, rapi, mewah, mobilnya juga bagus. Tapi dia seperti tinggal di rumah sakit kelas 1. Saya kalau masuk rumah sakit Singapura itu sekarang sudah seperti masuk kondominium ya, masuk hotel. Apa itu, ruang depan rumah sakit itu tidak seperti rumah sakit lagi, sudah seperti lobi hotel yang bintang 5 itu. Bagus sekali, aduh mewah, indah, kebun-kebunnya, tamannya, bangunannya, lux ya, indah sekali. Tapi yang tinggal sakit semua. Dan saudara tidak mau disuruh tinggal di situ. Yang tinggal tidak bisa menikmati keindahan, kemewahan, ya, gemerlap. Bukan jaminan. Kita menilai, oh dia hidupnya maju, Bante, sekarang usahanya besar, rumahnya jadi besar, kendaraannya, oh mobilnya sekarang bagus-bagus. Bukan ukuran bahwa dia hidup bahagia. Loh, mengapa? Karena yang membuat bahagia itu ini, saudara. Bukan itu yang di luar. Jadi, kalau saudara bisa mengubah pikiran saudara, saudara akan bahagia. Tidak peduli rumah saudara seperti apa. Bisa sederhana, bisa bagus sekali. Kuncinya bukan yang di luar, tapi yang ada di dalam. Kalau Anda tidak bisa mengubah pikiran saudara, hanya berisi kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, saudara tidak akan pernah bahagia. Kalau saudara melihat kehidupan para biku, kalau saudara datang ke wihara atau ke mendut misalnya, saudara melihat Bante pakaiannya juga itu, ah iyalah ini kemari ya di sini ya begini, ketemu pejabat ya beginilah. Nah, kami tidur juga sederhana sekali, di bawah, kalau ada bed kecil, atau saya sering juga tidur di karpet di lantai. Orang mungkin akan mengukur dengan kacamata dia, apa bahagianya hidup seperti itu. Dulu ada orang yang mengatakan, memberikan komentar kepada temannya, kamu jangan tiru-tiru hidup seperti itu. Itu orang gila. Kebetulan pada waktu itu ada biku dari New Zealand, biku dari Selandia Baru, ketemu dengan temannya sesama orang barat. Guide-nya itu kemudian lapor kepada bikunya itu. Bikunya itu juga memberikan komentar, aku juga tidak akan mau meniru hidupnya dia, itu juga orang gila. Ibu bapak dan saudara-saudara, kembali kepada pembicaraan kita.
menggunakan kehidupan ini, menggunakan pikiran kita, fisik kita, bagaimanapun keadaannya. Apa yang kita miliki untuk melakukan kebajikan, berguna bagi orang banyak, bagus. Supaya Bante saya banyak membuat karma-karma baik, sehingga kalau saya membuat karma baik, nanti buahnya kan kebahagiaan, kesejahteraan. Kan begitu toh Bante cara mengubah nasib. Tidak salah saudara, tetapi bukan cara yang ampuh, cara yang biasa. Cara yang ampuh untuk mengubah nasib adalah ubah pikiran Anda sendiri yang ada di dalam diri kita ini. Mengapa kalau Anda ingin mengubah nasib? Ya saya ingin bahagia Bante. Saya tidak ingin hidup saya ini menderita, sengsara, saya ingin bahagia. Sumber kebahagiaan ada di dalam diri kita. Kalau Anda tidak pernah mengubah yang di dalam, hanya mengubah rumah, mengubah mobil, mengubah materi, mengubah makanan, mengubah pakaian, mengubah pergaulan, Anda tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Selalu begitu dan selalu kecewa. Marilah kita mengubah yang ada di dalam. Ada satu cerita menarik. Ada satu ibu mempunyai dua anak. Yang satu jual mie, yang satu jual payung. Kalau panas terik, debu berterbangan di mana-mana, ibunya susah. Anakku yang jual payung ini tidak akan laku, tidak laku. Kenapa? Payung kan lakunya kalau musim hujan. Kalau panas terik, debu di mana-mana, anakku yang jual payung kasihan, tidak laku, makan apa dia? Menderita. Tetapi sebaliknya kalau hujan juga menderita. Anakku yang jual mie, dia menjemur mie-nya nggak kering. Hujan tiap hari. Ibu ini tidak pernah bahagia. Ibu ini selalu prihatin, selalu sengsara. Mengapa? Karena cara berpikir dia sendiri, bukan karena faktor yang di luar. Kita tidak bisa mengubah musim kemarau menjadi musim hujan. Kita tidak bisa mengubah hujan menjadi kemarau. Dia akan berjalan begitu. Kita harus mengubah pikiran kita. Atau kalau saya punya motor meskipun tidak baru, alangkah bahagianya saya. Terpenuhi dia punya motor, dia bahagia. Tetapi ingat, kebahagiaan itu tidak kekal. Kalau dia sudah punya motor, bahagianya itu juga hilang, luntur. Kalau saya punya roda 4, tentu kalau pergi tidak kena debu. Sekarang cita-citanya naik, punya roda 4, lalu punya roda 4, alangkah bahagianya. Kalau punya 2, lebih baik. Sekarang dia punya 2, bahagia. Sekarang naik lagi, kalau saya punya helikopter, lebih baik. Kalau sudah punya helikopter, dia lalu berpikir, kalau saya punya kuburan, di mana kuburan saya? Itulah, ya itulah yang membuat kita menderita. Saya mengatakan pada psikolog itu tidak apa. Silahkanlah Anda mempunyai cita-cita, Anda mempunyai tujuan yang sesuai dengan batas. Dan kalau itu dicapai, sadarilah bahwa kepuasan ini tidak kekal. Siap menerima perubahan. Selain mempunyai cita-cita sesuai dengan takaran, sesuai dengan batas, keberhasilan itu jangan dianggap sesuatu yang luar biasa. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Siap
menerima perubahan. Kalau semakin banyak keinginan, semakin banyak harapan, semakin banyak nafsu, maka Anda membuat penderitaan untuk diri Anda sendiri. Anda harus siap mengubah pikiran Anda. Jadi, menurut pandangan agama Buddha, kebahagiaan itu harus dibuat sendiri, bukan diminta dari siapapun. Kalau Anda mempunyai pandangan, Bante, di mana saya bisa mendapatkan kebahagiaan, kepada siapa saya harus minta kebahagiaan, pandangan seperti itu tidak sesuai dengan kesunyataan. Anda harus buang pandangan seperti itu. Tidak ada orang yang bisa memberikan kebahagiaan pada saudara. Tidak ada tempat di mana saudara bisa mencari kebahagiaan. Kalau saudara ingin bahagia, saudara harus mengubah nasib saudara dengan cara mengubah pikiran saudara. Dari berpikir semuanya kekal, sekarang harus diubah untuk siap menerima perubahan. Dari berpikir meminta, mencari kebahagiaan, harus diubah dengan membangun, membuat kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Tetapi Bante, kan kita sering menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang bukan saya yang membuat. Dari keluarga, dari anak-anak, dari teman, dari kolega dan sebagainya. Silahkan, tidak apa saudara, tidak apa. Menurut pandangan Dharma, apa yang terjadi, termasuk persoalan-persoalan yang terjadi, adalah akibat dari perbuatan kita sendiri yang sekarang dan yang lalu tidak diberikan, atau hukuman yang kita terima dari siapapun. Dan semua persoalan itu juga tidak kekal. Itulah optimisme yang kita pegang. Kalau persoalan, kesulitan, penderitaan ini diberikan oleh orang lain, oleh kekuatan lain, kita bisa pesimis. Ya, kalau saya bisa mengatasi, kalau tidak bisa bagaimana? Karena kesulitan ini diberikan oleh kekuatan lain. Tetapi kalau kesulitan itu saudara sendiri yang menjadi sebabnya, karena karma yang sekarang atau karma yang lalu, pasti bisa diatasi. Saudara pasti mampu mengatasi, karena saudara sendiri yang menjadi penyebab, bukan diberikan, bukan beban yang diberikan oleh kekuatan lain. Andai kata tidak bisa, bagaimana tadi? Ada satu tulisan Dalai Lama yang sangat baik, saya ingat sekali. Dalai Lama mengatakan, andai kata ada masalah ibu bapak dan saudara, yang ibu bapak yakin, saya nggak bisa, kurang bisa, saya nggak bisa mengatasi. Dalai Lama mengatakan, ya nggak usah susah. Kalau sudah disebutkan, sudah yakin bahwa masalah itu tidak bisa diatasi, tidak bisa, mau diapakan lagi? Ya nggak usah susah. Oh, tidak bisa. Betul kan? Kalau Anda tidak bisa, mau susah itu kan bodoh sendiri. Kalau memang Anda tahu, saya tidak bisa Bante mengatasi ini, sangat tidak bisa, memang tidak bisa, ya udah, buat apa susah, memang nyatanya tidak bisa.